Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Classroom of the Elite. Atau lebih tepatnya sekarang gua bakal bahas Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Yang mau gua bahas ini adalah volume 9,5. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 9,5 Classroom of the Elite untuk tahun yang kedua. Video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari tanggal 28 Desember. Saat itu di pagi hari, Ayano Koji mendapatkan pesan dari Kei. Ya, diketahui kalau Kei udah sembuh sepenuhnya. Saat ini Ayano Koji nanya kepada Kei tentang rencana Kei hari ini. Kei di sini ngasih tahu kalau hari ini dia tuh mau bertemu dengan Sato. Sato bisa dibilang udah banyak membantu Kei dan terus ngasih semangat ketika Kei terbaring lemah di tempat tidur. Makanya Kei mau ngucapin terima kasih kepada Sato secara langsung. Dan Kei tuh mau ngajak jalan Sato. Ayano Koji di sini mengerti karena hal itu bisa dibilang sangat penting. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau nanti malam jam 9 dia tuh bakal menelpon Kei dan bakal ngobrolin banyak hal. Setelah chatan dengan Kei, Ayano Koji saat ini berpikir tentang gimana cara dia tuh menghabiskan waktu hari ini. Ayano Koji tuh awalnya mau nge-gym, tapi nggak jadi karena bisa aja nantinya tuh ada kemungkinan ketemu sama Kei dan Sato. Jadi Ayano Koji hari ini nggak mau ke gym atau ke mall supaya dia tuh nggak ketemu sama Kei dan Sato. Ya, Ayano Koji tuh mau kalau Kei sama Sato tuh harus fokus dalam menikmati hari ini bersama. Jadi kalau ketemu Ayano Koji nantinya takutnya tuh malah mengganggu keduanya yang mau menikmati hari bersama. Makanya Ayano Koji tuh mau menghindari bertemu sama Kei dan Sato. Ayano Koji pun saat ini berpikir kalau dia tuh bakal menghabiskan waktunya di kamar. Jadi dia tuh nggak bakal keluar rumah. Tapi sayangnya gak lama tiba-tiba Ayano Koji ditelepon sama Ryuen. Di sini Ayano Koji nggak langsung ngangkat teleponnya karena dia tuh berpikir dulu tentang apa yang bakal Ryuen omongin. Singkatnya setelah diangkat, Ryuen di sini kesal karena Ayano Koji tuh ngangkatnya terlambat. Ya seperti biasa omongan Ryuen tuh untuk basa-basinya tuh selalu bertindak kasar dan ada sedikit provokasi. Ryuen tuh ternyata di sini ngajak Ayano Koji ketemuan di mall. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau jadwal dia hari ini sangat padat. Ryuen di sini menyuruh Ayano Koji untuk mengcancel jadwal-jadwal tersebut supaya mereka tuh bisa bertemu. Ya seperti biasa Ryuen tuh bertindak egois sesukanya. Singkatnya Ayano Koji saat ini memenuhi keinginan Ryuen yang mau bertemu dengan dia. Dan saat ini Ayano Koji pun pergi ke pintu masuk utara mall. Di sana Ayano Koji nggak lihat Ryuen, tapi dia tuh melihat Katsuragi.
Ya, ternyata keduanya tuh ditelepon sama Ryuen dan akhirnya mereka tuh mendatangi tempat yang telah ditentukan. Katsuragi di sini tuh memuji Ayano Koji sebagai ahli strategi. Karena hal itulah Ryuen tuh sekarang percaya sama Ayano Koji dan ngajak Ayano Koji ke pertemuan. Ayano Koji di sini tentunya tuh nanyain tentang maksud dan tujuan pertemuan kali ini. Katsuragi ngasih tahu kalau dia juga nggak tahu, jadi sebaiknya nunggu Ryuen. Katsuragi di sini ngasih tahu kalau Ayano Koji itu selalu mendapatkan pujian dari Ryuen. Karena hal itu, Katsuragi tuh ngerasa kalau Ayano Koji itu bukanlah lawan sembarangan. Ayano Koji di sini nggak yakin kalau Ryuen muji dia. Ya, di sini Katsuragi ngasih tahu kalau Ryuen selalu ngomong mau menghapus Ayano Koji. Dan Ryuen juga selalu ngomong mau menghancurkan Ayano Koji maupun membunuh Ayano Koji. Bagi Katsuragi itu adalah kata-kata pujian yang menandakan betapa hebatnya Ayano Koji. Katsuragi juga di sini memuji kelas Ayano Koji karena bisa mengalahkan kelas Sakayanagi di ujian khusus. Ya, walaupun ujian itu menguntungkan kelas yang lebih rendah, tapi ngalahin Sakayanagi adalah sebuah prestasi yang hebat. Ayano Koji juga di sini tuh nanyain tentang kesulitan kelas Ryuen dalam menghadapi kelas Ichinose di ujian sebelumnya. Katsuragi di sini ngasih tahu kalau kelasnya tuh emang sangat kurang dalam hal akademik. Dan untuk mengatasi akademik yang kurang, hal itu nggak mungkin bisa diperoleh dengan cepat. Katsuragi di sini ngasih tahu sebenarnya dia tuh udah ngasih saran dan menyuruh orang-orang di kelasnya untuk belajar. Dan Katsuragi tuh mau orang-orang tuh ningkatin nilai akademik. Tapi ternyata Ryuen tuh nggak mendengarkan saran itu. Ayano Koji sama Katsuragi saat ini masih mengobrol. Di sini diketahui juga ada beberapa siswa di kelas Ryuen yang nggak pernah diandalkan. Nah, mereka-mereka yang gak pernah dipakai dalam rencana Ryuen, mereka tuh harus terus belajar meningkatkan nilai akademik. Dan mereka tuh mengikuti semua saran Katsuragi. Katsuragi tuh ngerasa harus melakukan sesuatu. Makanya dia tuh bergerak. Dan dia tuh menyuruh orang-orang yang gak diandalin sama Ryuen untuk terus belajar meningkatkan nilai akademik. Setelah banyak ngobrol, gak lama Ryuen tuh datang dengan membawa kantong plastik belanjaan. Ryuen di sini senang karena orang-orang yang dipanggil udah datang. Katsuragi di sini menyuruh Ryuen minta maaf karena udah membuat Ayano Koji menunggu. Tapi ternyata di sini Ryuen gak peduli. Di sini juga terlihat kalau Ryuen lagi makan hamburger. Katsuragi di sini tuh penasaran kenapa Ryuen tuh mau ngadain pertemuan. Ryuen ngasih tahu kalau dia tuh mendengar info menarik dari tahun ketiga. Ya, info itu adalah tentang ujian semester ketiga. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia juga mendengar info tentang ujian semester ketiga. Dan Ayano ngasih tahu kalau ujian itu bakal makan korban dropout. Tapi di sini Ayano Koji ngasih tahu dia sendiri tuh nggak tahu apakah info itu benar atau enggak. Tapi seenggaknya dia tuh mendapatkan info tersebut. Ayano Koji ngasih tahu kalau dia mendapatkan info itu dari Kiryuin. Ryuen juga ngasih tahu kalau dia juga mendapatkan info itu. Tapi dia tuh sumbernya tuh berasal dari Ibeyama kelas 3D. Nah, di sini ternyata berita Ryuen sama Ayano Koji mendapatkan info-info itu ternyata ada di hari yang sama, yaitu tanggal 25 Desember. Karena hal itulah sekarang muncul kecurigaan. Nah, ternyata yang sama tuh gak cuma tanggalnya. Ayano Koji itu sekarang ada di kelas 2B. Dan dia tuh mendapatkan info dari Kiryuin yang sama-sama dari kelas B, yaitu kelas 3B. Nah, begitu juga dengan Ryuen. Ryuen tuh sekarang ada di kelas 2D.
Dan Ryuen tuh dapat info dari Ibeyama yang sama-sama dari kelas D, lebih tepatnya 3D. Nah, karena kecocokan itu, tentunya di sini tuh menimbulkan beberapa kecurigaan. Jadi, apakah itu emang kebetulan atau emang udah direncanakan? Di sini ada diskusi tentang kemungkinan info-info itu emang sengaja disebar kepada para pemimpin masing-masing dari kelas. Katsuragi di sini tentunya aneh karena harusnya kelas B itu dipimpin sama Horikita. Tapi yang mendapatkan info itu malah Ayano Koji. Ryuen ngasih tahu kalau Horikita memang kuat. Tapi pihak sekolah dan kelas 3 kemungkinan besar menganggap kalau pemimpin kelas B sesungguhnya tuh adalah Ayano Koji. Ayano Koji di sini berpikir dan dia tuh ngomong dalam hati. Jadi kemungkinan pihak sekolah tuh menyuruh kelas 3 untuk menyampaikan pesan kepada para pemimpin kelas 2. Nah, kemungkinan Kiriuen tuh mengetahui hal itu dan dia tuh mengajukan diri sebagai pengantar pesan untuk kelas 2B. Dan harusnya Kiriuen tuh ditugasin untuk ngasih taunya kepada Horikita. Tapi ternyata Kiriuen tuh malah ngasih taunya kepada Ayano Koji. Jadi bisa dibilang Kiriuen tuh emang sengaja ngasih tahu ke Ayano Koji. Jadi bukan ke Horikita. Tapi ya sekali lagi itu cuma pemikiran Ayano Koji. Ayano Koji, Ryuen, dan Katsuragi saat ini masih ngobrolin seputar ujian. Sekarang mereka juga ngobrolin soal ujian voting. Nah, ketika ngobrolin tentang ujian voting, di sini Ryuen tuh langsung ngomongin soal ujian voting di kelas 1. Lebih tepatnya ketika Yahiko di drop out sama Sakaya Nagi. Di sini ketika membahas Yahiko, muka Katsuragi menjadi sangat suram, sedangkan Ryuen tuh terlihat agak senang. Katsuragi di sini ngasih tahu kalau dia tuh kurang suka dengan ujian yang mengharuskan untuk mendrop out siswa. Di sini Ryuen ngasih tahu kalau angkatan di tahunnya tuh masih terlalu banyak. Jadi kurang seru kalau yang di DO masih sedikit. Katsuragi di sini ingetin Ryuen kalau ujian drop out tuh bisa aja membuat Ryuen di drop out. Karena bisa dibilang saat ini banyak yang ngincer Ryuen. Ryuen di sini tegasin siapapun lawannya, bahkan entah itu Ichinose ataupun Sakaya Nagi, kalau ada orang-orang yang mau mendrop outnya, maka Ryuen tuh bakal menghancurkan orang itu. Di sini juga Ryuen tuh ngasih tahu kalau misalkan ujian khususnya 1 lawan 1, Ryuen tuh mau memilih untuk melawan kelasnya Sakaya Nagi. Oh ya, di sini Ayano Koji, Katsuragi, dan Ryuen mereka tuh ngobrolnya sambil jalan, jadi nggak diem di suatu tempat. Katsuragi di sini tuh mempertanyakan niat dari Ryuen. Ya, bisa dibilang melawan kelas yang lebih tinggi itu sangat penuh resiko. Apalagi kalau misalkan nantinya tuh ujian tuh malah menjadi ujian akademik. Dan kalau itu yang terjadi, kemungkinan besarnya tuh udah dipastiin kalau kelas Ryuen tuh bakal kalah kalau ujiannya soal akademik. Katsuragi ngasih tahu dia tuh nggak setuju dengan keputusan Ryuen yang mau melawan kelas A dalam waktu dekat. Ryuen di sini nanya ke Katsuragi apakah Katsuragi tuh mau melawan kelasnya Ichinose atau enggak. Ryuen ngasih tahu kalau Ichinose yang sekarang tuh adalah lawan merepotkan. Katsuragi di sini menyadari kalau Ichinose yang sekarang tuh merepotkan. Tapi seenggaknya Ichinose tuh masih di bawah Sakaya Nagi. Saat ini, kisah berganti ke adegan Kei yang lagi jalan berdua bareng Sato. Ya, di sini tuh terjadi obrolan tentang Ayano Koji. Kei di sini dia curhat. Kei itu di sini ngerasa kalau Ayano Koji itu sekarang kemungkinan tuh mulai menyukai Ichinose. Kei di sini terlihat agak suram. Tapi di sini Sato menghibur Kei. Sato ngasih tahu kalau itu cuma pikiran negatif dari Kei. Saat ini tuh semuanya baik-baik aja, jadi Kei tuh nggak perlu khawatir.
Sato di sini ngasih tahu kalau sekarang tuh lupain aja masalah-masalah yang ada. Jadi sekarang tuh lebih baik bersenang-senang. Cerita saat ini kembali lagi kepada Ayano Koji, Ryuen, dan Katsuragi. Ya, mereka tuh masih ngobrol sambil jalan. Di sini Ayano Koji tuh ngerasa kalau ngobrol sambil jalan seperti ini, hal itu bakal membuat dia tuh menjadi semakin mencolok. Ayano Koji saat ini nanya apakah diskusi itu udah selesai atau belum. Karena dari tadi tuh mereka tuh cuma jalan-jalan muterin beberapa tempat. Jadi nggak ada lagi obrolan yang penting. Ryuen ngasih tahu kalau obrolan selesai. Jadi nggak masalah kalau Ayano Koji sekarang mau pergi. Ryuen juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh bersedia membantu Ayano Koji selama itu bukan tentang kompetisi kelas. Setelah itu Ayano Koji pun di sini mutusin untuk pulang. Sebelum pergi, Ryuen ngingetin kalau pertarungan Ryuen sama Ayano Koji itu bakal dimulai di tahun ketiga. Ayano Koji saat ini dia pergi dan dia tuh ngerasa ada seseorang yang ngikutin. Ayano Koji pun saat ini menuju mesin penjual otomatis dan Ayano Koji memastikan orang itu mengikutinya. Ayano Koji pun di sini menegur orang itu yang lagi bersembunyi. Ya, orang itu adalah Yamamura. Ayano Koji tahu kalau Yamamura tuh udah ngikutin dia sejak 10 menit yang lalu. Lebih tepatnya ketika ngobrol bertiga bareng Ryuen dan Katsuragi. Yamamura di sini terkejut karena Ayano Koji bisa tahu. Ayano Koji ngasih tahu kalau Yamamura saat ini nggak perlu panik. Sekarang tuh udah nggak ada Ryuen maupun Katsuragi. Ya, di sini diketahui kalau Yamamura tuh ternyata ngikutin Ryuen. Di sini Yamamura sama Ayano Koji mengobrol. Ayano Koji tuh di sini nggak mau nanyain alasan kenapa Yamamura mengikuti Ryuen. Jadi Ayano Koji tuh nggak bakal nanya itu. Selain itu, Ayano Koji juga ngasih tahu kalau dia bukan sekutu siapapun. Jadi entah itu Ryuen maupun kelas lain, dia tuh bukan sekutu siapapun. Makanya Yamamura tuh sekarang nggak perlu gugup maupun panik. Sayangnya nggak lama ternyata tiba-tiba datanglah Ryuen dan Katsuragi. Ryuen di sini tuh yakin kalau Yamamura tuh dikirim sama Sakayanagi untuk ngawasin Ryuen. Yamamura di sini menyangkalnya, tapi akting Yamamura sangat buruk. Ryuen di sini tuh terlihat mau ngasih pelajaran kepada Yamamura, tapi Katsuragi menghentikannya. Katsuragi di sini tuh menyuruh Yamamura untuk segera pergi. Yamamura pun di sini pergi terburu-buru, tapi dia tuh langsung diteriakin sama Ryuen. Hingga akhirnya Yamamura tuh ketakutan dan berhenti. Ryuen di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal ngasih tahu kepada Sakayanagi kalau Yamamura tuh ketahuan dalam menyelidiki Ryuen. Ryuen ngasih tahu kalau dia kasihan sama Yamamura. Ryuen di sini yakin kalau Sakayanagi tahu bahwa Yamamura ketahuan sama Ryuen, maka nilai Yamamura di mata Sakayanagi bakal berkurang. Makanya Ryuen tuh di sini janji nggak bakal ngasih tahu ke Sakayanagi kalau Yamamura telah gagal. Ryuen di sini ngasih tahu kalau mau nyelidikin dia daripada mengikutinya terus secara diam-diam, lebih baik datang aja ke kamarnya. Jadi entah itu Yamamura ataupun Sakayanagi, kalau mau nyelidikin dia tinggal datang ke kamarnya. Ryuen tuh bakal melayani di kamar, itu pun kalau punya keberanian. Singkat cerita, Yamamura dia pergi. Setelah Yamamura pergi, Katsuragi di sini marah kepada Ryuen. Katsuragi ngasih tahu Ryuen tuh bebas untuk ngajak ngamar cewek siapapun. Tapi di sini Katsuragi ingetin kalau Sakayanagi tuh masih anak-anak. Jadi anak kecil tuh nggak pantas diajak ngamar.
Ya, di sini Katsuragi nganggap serius omongan Ryuen yang mengundang Sakayanagi ke kamar. Ryuen di sini tuh cuma geleng-geleng kepala. Ryuen ngasih tahu kalau itu semua cuma provokasi. Selain itu, Ryuen juga ingetin kalau Sakayanagi itu seumuran. Jadi bukan anak kecil. Katsuragi terdiam karena memang itu faktanya. Tapi walaupun gitu, Katsuragi ngasih tahu kalau tubuh Sakayanagi itu seperti anak-anak. Jadi tetap aja nggak boleh melakukan hal-hal dewasa kepada tubuh anak-anak. Ya, Katsuragi itu punya adik perempuan. Melihat tubuh kecil Sakayanagi yang lebih kecil daripada adiknya, Katsuragi tuh ngerasain jiwa seorang kakaknya keluar. Katsuragi tuh nggak mau anak-anak melakukan hal dewasa bersama orang dewasa. Ryuen ngasih tahu kalau Sakayanagi itu bukan seleranya. Singkatnya, Ayano-koji berpisah dengan Ryuen maupun Katsuragi. Saat ini Ayano-koji berpikir dan dia tuh mau mencari Yamamura. Di sini Ayano-koji tuh menggunakan deduksi-deduksinya tentang kemungkinan kemana Yamamura tuh bakal pergi. Dan singkatnya, Ayano-koji nemuin Yamamura di dekat mesin penjual otomatis yang lainnya. Yamamura di sini tentunya terkejut karena Ayano-koji bisa menemukan dirinya. Yamamura juga di sini tuh mengecek kantongnya karena takutnya ada GPS. Ayano-koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak menggunakan GPS atau apapun. Ayano-koji di sini minta maaf karena saat itu dia menegur Yamamura. Akhirnya Ryuen tuh memergoki Yamamura. Yamamura di sini tentunya ngasih tahu kalau Ayano-koji tuh nggak perlu minta maaf. Pada dasarnya itu semua emang salah dia yang udah ketahuan sama Ayano-koji. Di sini Yamamura ngasih tahu Ayano-koji kalau dia tuh udah laporan kepada Sakayanagi bahwa dia telah gagal dalam misi dan ketahuan sama Ryuen. Ayano-koji di sini ngasih tahu kalau Yamamura butuh bantuan, maka Ayano-koji siap membantunya. Gak lama ketika Ayano-koji lagi ngobrol sama Yamamura, Ayano-koji tuh ngeliat Kei sama Sato lagi jalan. Ayano-koji di sini refleks ngajak Yamamura sembunyi di dekat mesin penjual otomatis. Yamamura di sini tentunya terkejut, tapi Ayano-koji di sini langsung menyuruh Yamamura untuk diam. Nah, ternyata Sato sama Kei sekarang tuh istirahat dulu di dekat mesin penjual otomatis. Ayano-koji tuh bersiap-siap kalau kepergok, lagi berduaan sembunyi di dekat mesin penjual otomatis. Di sini Ayano-koji mendengar percakapan Kei dan Sato. Diketahui kalau Kei itu bakal siap menjaga Sato kalau misalkan terjadi sesuatu kepada Sato. Kei itu mau balas budi atas semua kebaikan dan support dari Sato. Di sini ada beberapa obrolan santai keduanya, mulai dari mengingat masa lalu dan lain-lain. Setelah lama ngobrol, Kei sama Sato bergegas untuk pergi. Sebelum pergi, Ayano-koji itu dengar percakapan tentang Sato yang berharap kalau Kei itu segera berbaikan sama Ayano-koji. Setelah itu Sato dan Kei mereka pergi. Setelah keduanya pergi, Ayano-koji sama Yamamura pun keluar dari tempat persembunyian mereka. Di sini Yamamura tuh nggak nyangka kalau Ayano-koji sama Kei bertengkar. Yamamura juga di sini mau kalau Ayano-koji sama Kei baikan. Ayano-koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh memang berencana untuk baikan. Mendengar itu di sini Yamamura terlihat senang. Ayano-koji di sini tuh gak ngerti kenapa orang yang gak dikenal tuh bisa sangat senang dengan hubungan orang yang bakal baikan. Di sini Yamamura sama Ayano-koji masih mengobrol. Yamamura di sini minta maaf karena sebelumnya dia udah berbohong kepada Ayano-koji. Jadi ternyata Yamamura tuh belum laporan kepada Sakayanagi soal gagalnya misi dia. Dan Yamamura tuh belum laporan kalau dia tuh udah ketahuan sama Ryuen.
Yamamura ngasih tahu, tadi tuh dia tuh terpaksa berbohong supaya Ayano Koji tuh cepat pergi dari hadapannya. Yamamura ngasih tahu kalau dia tuh memang seharusnya ngasih laporan kepada Sakayanagi. Tapi masalahnya Yamamura tuh saat ini takut dibuang. Yamamura di sini mengeluh karena dia tuh nggak punya kemampuan yang bisa diandalkan dan dia tuh nggak berguna untuk kelas. Yamamura ngerasa kalau dia tuh lebih baik gak laporan ke Sakayanagi. Apalagi Ryuen juga udah ngasih tahu kalau Ryuen tuh nggak bakal ngasih info kepada Sakayanagi. Ayano Koji di sini ngasih tahu sebaiknya Yamamura jujur kepada Sakayanagi. Yamamura di sini ngasih tahu Sakayanagi tuh nantinya kemungkinan bakal drop out Ryuen. Dan kalau itu yang terjadi, maka rahasia kegagalannya tuh nggak bakal terungkap. Ayano Koji di sini ngasih tahu jangan pernah berharap pada sesuatu yang nggak pasti. Walaupun Ryuen di drop out, bisa aja Ryuen tuh ngasih hadiah perpisahan. Dan bisa aja Ryuen tuh langsung ngasih tahu tentang kegagalan Yamamura. Ya pada intinya, Ayano Koji ngasih tahu jangan pernah menyimpan kegagalan. Karena bisa aja kalau terungkap di waktu yang lama tuh malah menjadi bom waktu. Ayano Koji juga ngasih tahu kalau Yamamura nggak laporan, nantinya Ryuen tuh bakal manfaatin Yamamura. Ryuen tuh pasti bakal pakai rahasia kegagalan Yamamura sebagai alat untuk mengendalikan Yamamura. Makanya lebih baik Yamamura tuh sekarang laporan ke Sakayanagi. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau Yamamura di drop out. Makanya Ayano Koji nasehatin Yamamura. Yamamura di sini nggak ngerti kenapa Ayano Koji itu sangat baik. Padahal Ayano Koji itu bukan siapa-siapa dirinya. Ayano Koji ngasih tahu Yamamura tuh ada di dalam grup yang sama ketika piknik sekolah. Jadi hubungan itu bagi Ayano Koji udah cukup. Yamamura pun di sini udah membuat keputusan. Yamamura di sini ngirim pesan kepada Sakayanagi kalau dia tuh telah gagal dalam misi yang telah diberikan sama Sakayanagi. Yamamura juga tentunya ngasih tahu kalau dia tuh ketahuan sama Ryuen. Setelah itu Ayano Koji sama Yamamura pun berpisah. Di sore hari Ayano Koji membuka paket belanja online miliknya. Ternyata Ayano Koji tuh beneran kebelet mau mesin pembuat yogurt, makanya dia tuh mutusin untuk beli online. Ya, Ayano Koji saat ini juga langsung membuat yogurt. Ayano Koji juga di sini tuh mau menelpon Kei, tapi sebelum nelpon, ternyata tiba-tiba Ayano Koji tuh malah ditelepon sama Sato. Di sini tentunya Sato ngomongin soal Kei. Dan Sato tuh nanyain kapan Ayano Koji tuh mau berbaikan sama Kei. Ayano Koji di sini tentunya ngasih tahu kalau dia tuh bakal segera baikan sama Kei. Dan dia tuh bakal segera membuat janji ketemuan. Itu pun kalau Kei nggak punya acara lain. Sato di sini terlihat senang. Dan di sini Sato mau menutup teleponnya, tapi dihentikan Ayano Koji. Ayano Koji di sini ngasih tahu dia sebagai pacar Kei udah pasti bakal melindungi Kei. Tapi itu semua nggak cukup, karena bisa aja terjadi banyak faktor yang mungkin nantinya tuh membuat Ayano Koji tuh nggak ada di samping Kei. Makanya Ayano Koji mau kalau Sato harus terus ada di samping Kei dan terus mendukung Kei sebagai sahabatnya. Sato di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal selalu mendukung ataupun melindungi Kei. Mendengar itu dalam hatinya, Ayano Koji ngerasa walaupun nantinya Ayano Koji ninggalin Kei, maka Sato tuh bakal selalu mendukung Kei dan bakal bantu Kei. Gimana pun juga saat ini Kei tuh punya peranan penting untuk kelasnya Horikita. Setelah itu telepon pun terputus. Dari percakapan itu juga Ayano Koji tuh ngerasa kalau Sato sekarang tuh udah banyak berkembang. Dan Ayano Koji ngerasa kalau itu adalah hal yang baik. Saat ini tanggal 29 Desember.
Jadi udah waktunya bagi Ayano Koji untuk bertemu sama Kei. Mereka tuh sore udah janjian di mall. Saat ini ketika lagi jalan menuju ke mall, Ayano Koji tuh mikirin apa itu cinta, apa itu kasih sayang, apa itu hubungan, dan lain-lain. Ayano Koji tuh nggak tahu apakah dia tuh udah mengerti tentang itu semua atau belum. Hati Ayano Koji tuh nggak deg-degan sama sekali dari awal kencan sama Kei. Jadi nggak ada yang berubah dengan hati Ayano Koji. Ayano Koji saat ini masih terus berpikir apakah dia tuh udah berhasil mempelajari cinta atau belum. Ya walaupun gak tahu, tapi seenggaknya Ayano Koji tuh udah belajar banyak dari hubungannya bersama Kei. Dan Ayano Koji juga mikirin apakah dia tuh punya keraguan untuk berpisah sama Kei atau enggak. Kalau misalkan ada sedikit aja keraguan, itu artinya kemungkinan besar adalah cinta. Ya intinya Ayano Koji itu masih bertanya-tanya tentang apa itu cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Singkatnya Ayano Koji saat ini bertemu sama Kei. Ya mereka tuh udah gak jalan selama 3 minggu. Jadi sekarang tuh ada sedikit kecanggungan karena udah lama gak jalan. Ayano Koji di sini minta maaf kepada Kei atas segala kesalahpahaman yang telah terjadi. Ayano Koji ngasih tahu kalau Kei nggak salah, jadi semuanya salah dia. Ayano Koji juga ngasih tahu dia tuh sebenarnya mau minta maaf dari awal munculnya masalah, tapi ternyata malah ketunda sampai 3 minggu. Ayano Koji sekali lagi ngucapin permintaan maaf. Ayano Koji juga di sini ngasih hadiah Natal untuk Kei. Kei di sini membuka hadiahnya. Ternyata hadiahnya tuh adalah kalung yang diinginkan sama Kei. Kei di sini terkejut karena Ayano Koji tuh bisa mengetahui apa yang diinginkan sama Kei. Jadi itu adalah perhiasan kalung yang lumayan mahal. Sebenarnya Ayano Koji tuh mau beliin yang lebih mahal lagi. Cuma karena dia seorang siswa, membeli kalung yang sangat mahal, hal itu bakal menjadi pemborosan. Ayano Koji di sini nanya apakah Kei itu suka sama kalungnya atau enggak. Kei di sini menangis bahagia dan dia tuh bertanya-tanya apakah ini mimpi atau enggak. Melihat Kei nangis, Ayano Koji di sini ngerasa kalau saat ini ketergantungan Kei kepada dirinya tuh udah mencapai puncaknya. Ayano Koji juga di sini tuh berpikir kalau mutusin Kei sekarang tuh nggak baik. Ayano Koji di sini ngelamun mikirin banyak hal dan dia tuh ditegur sama Kei. Kei di sini tuh minta konfirmasi apakah kondisi yang sekarang tuh adalah kondisi seperti semula, di mana mereka tuh lagi mesra-mesranya berpacaran. Ya, Kei tuh di sini berkali-kali mengkonfirmasi apakah Ayano Koji tuh masih mau dengannya atau enggak. Bahkan Kei tuh di sini sampai ngomong apakah Ayano Koji tuh masih bisa dipercaya atau enggak. Ayano Koji di sini tentunya mengiyakan. Dan Ayano Koji ngasih tahu kalau semuanya tuh sekarang telah kembali seperti biasa. Jadi kembali seperti sebelum adanya pertengkaran. Dan Ayano Koji juga ngasih tahu kalau Kei itu bisa mempercayai dirinya. Ayano Koji juga di sini ngasih tahu walaupun gak bisa ngabisin waktu bersama ketika Natal, seenggaknya mereka tuh bisa menghabiskan waktu ketika Kei ulang tahun, yaitu tanggal 8 Maret. Di sini Kei terlihat senang dan dia memeluk Ayano Koji. Kei di sini nanyain apakah dia tuh boleh ke kamar Ayano Koji. Kei juga di sini tuh nanyain tentang boleh gak kalau dia tuh mandi bersama Ayano Koji. Ayano Koji di sini mengiyakan. Mendengar itu Kei menjadi senang. Ayano Koji sekarang tuh gak ngerti kenapa hatinya gak deg-degan. Bahkan dia tuh ngerasa biasa aja. Padahal dia tuh udah baikan sama Kei. Harusnya berdasarkan teori, saat ini tuh harusnya bisa membuat hati Ayano Koji cenat-cenut dan seenggaknya Ayano Koji bahagia.
Tapi sekarang Ayano Kojito nggak bisa ngerasain itu. Nah, karena masih belum ngerti tentang emosi, Ayano Kojito di sini penasaran apakah kalau dia dengan orang lain hatinya tuh bakal cenat-cenut atau enggak. Ayano Kojito mau tahu rasanya sakit hati karena terluka ataupun rasanya bahagia. Ayano Kojito bakal terus bertekad untuk mempelajari hal itu. Tapi ya untuk sekarang Ayano Kojito mau fokus dulu sama hubungannya dengan Kei. Saat ini ketika lagi jalan bersama Kei dan ketika lewat mesin penjual otomatis, Ayano Kojito melihat Yamamura yang lagi sembunyi di mesin penjual otomatis. Nah, di saat yang sama, kebetulan Kei itu sekarang nelpon Sato. Jadi Ayano Kojito sekarang menjauh dari Kei dan dia tuh mendekati Yamamura. Ya, di sini Ayano Kojito ngobrol sebentar bersama Yamamura. Tadinya Ayano Kojito mau nanyain tentang Yamamura yang udah ngasih laporan kepada Sakayanagi. Ayano Kojito penasaran gimana lanjutannya. Tapi dia tuh sekarang gak jadi nanya itu. Singkatnya, Ayano Kojito saat ini lanjut jalan dengan Kei. Kei itu di sini terlihat seperti mau selalu bersama Ayano Koji. Entah itu saat makan, mandi, maupun tidur. Kei itu sekarang seperti nggak mau berpisah dengan Ayano Koji. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Juli, Nopal, Tadios Nightcore, Ragil Bayahaki, Renan, Kapet Baldi, Sukasa, Dino Bagus, Katayama Taka, Tinotsu, Nonem, HS, Rev, Sasuga Kuwasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.